Wow, silau. Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau bikin video podcast, video Little Nightmare. Gue berhentiin dulu, semua video gaming gue berhentiin dulu karena gue udah balik lagi ke Gong dan ya gue baru mendingan dari nggak tahu sih bisa disebut diare atau masuk angin. Sebelum mulai video ini, kalian harus klik subscribe dan lonceng juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video. Terima kasih. Ya, jadi hari ini gue mau membahas sedikit kasus tentang George Floyd dan Indonesia terserah. Yang pertama ini George Floyd. George Floyd itu siapa sih? George Floyd itu yang gue baca di berita Google itu, George Floyd adalah seorang pegawai yang bekerja aja di restoran biasa gitu. Lalu dia berkulit hitam. Dan di Amerika itu setahu gue ada yang namanya perbedaan rasis kulit hitam dan kulit putih. Dalam kasus ini, George Floyd ini yang gue baca di Google, dia dituduh dengan kasus pemalsuan. Kalian pasti melihat kalau dia itu ditahan di bagian lehernya dengan dengkul seorang polisi. Sebenarnya ada 4 polisi, 4 atau 3 polisi gitu untuk menahan badannya. Yang satu termasuk yang di leher, dia sampai teriak I can't breathe, dimana itu mengartikan saya tidak bisa bernapas. Dan polisi itu seperti bodoh amat, dan orang-orang yang merekam kan kalian udah lihat sendiri, orang-orang yang merekam juga sampai ngomong dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia udah nggak ngapa-ngapain, kenapa lu masih tahan di leher sampai dia nggak bergerak. Lalu sekarang ada beberapa masalah di Amerika dengan corona, terus kasus dari George Floyd ini membesar dan akhirnya terjadi kerusuhan seperti di Indonesia. Kan Indonesia 98 ya kalau nggak salah, iya tahun 98. Di Amerika ini kerusuhan ras kulit hitam dan kulit putih. Tapi ada beberapa orang yang kulit putih juga tetap mendukung kulit hitam karena agar tidak membeda-bedakan ras. Cuman gimana ya? Kita dari zaman 2020 men. Ngapain lagi sih kita beda-bedain ras? Kita hidup sekarang berdampingan, semua berdampingan. Gua sangat menghargai jika polisi yang berkulit putih itu menangkap dengan cara yang tidak seperti itu. Ini caranya jatuhnya murder alias pembunuhan. Dan juga banyak di Indonesia tuh banyak banget yang orang-orang kayak beda agama dimaki-maki. Misalnya nih, gue akan angkat sedikit kasus yang waktu itu, waktu bulan Ramadan, ada sekelompok orang Islam memarahi sekelompok orang Kristen yang sedang berdoa di rumah. Men, gini loh, gue Islam nih, gue Islam, tapi jujur gue kesel sama orang yang kayak gitu. Kenapa? Dia nggak bisa respect sama agama orang lain. Orang-orang kayak gitu tuh emang harus dikasih pendidikan lebih lanjut sih. Soalnya ini gue bukan mau menjelek-jelekan agama lain atau agama Islam atau agama Kristen. Orang-orang yang seperti itu harus diberi sanksi sih, karena dia nggak bisa respect agama lain. Dia mau agama dia tetap jalan, tapi agama lain tidak boleh jalan. Itu salah satu cara yang salah sih, apalagi dengan cara dia memaki-maki orang itu. Maksudnya sekelompok orang Kristen yang di rumah itu yang sedang beribadah, lalu dia pergi. Tapi dia marah-marah sambil mengingatkan kalau ini corona. Kalau misalnya satu keluarga, nah dalam keluarga ini ada 6 orang nih, misalnya bapak, emak, anaknya 4 gitu kan. Nah terus satu keluarga itu ngumpul di ruang tamu, mereka itu agama Kristen, dan menjalankan berdoa bersama agar COVID-19 ini cepat berakhir. Tiba-tiba ada orang gak dikenal, ya gue gak mau nyebutin agama apa, pokoknya orang tidak dikenal, dia melarang ibadah satu keluarga, padahal itu di rumah. Dan orang-orang itu mengancam akan mengusir dia lah, melempari batu ke rumah dia lah. Jadi ya gimana ya, gue udah bingung lagi sih sama Indonesia sekarang. Orang-orang Indonesia tuh yang jadi masalah tuh bukan COVID-19 sih, kebodohannya yang jadi masalah. Terus nih, berhubung sama kasus yang Indonesia terserah, ya gue lebih membela ke dokter sih. Cuman di satu sisi gue juga gak bisa membela ke dokter sepenuhnya, karena dimana banyak orang-orang yang juga butuh pekerjaan dan butuh duit untuk hidup di masa karantina ini. Makanya Pak Jokowi sedang melakukan new normal. Ya walaupun berdampingan dengan virus, tapi kita harus tetap social distancing. Kalau pergi kemana-mana, menggunakan hand sanitizer, lalu masker dan lain-lain. Ya, gue membela yang dokter ini karena memang dokter itu nggak salah sih. Sebenarnya dimana dia itu juga capek manusia mengurus pasien-pasiennya. Terus ada lagi pasien yang kabur dari rumah sakit, itu apa coba? Kan god damn man. Masa dia harus kabur sih? Dia udah tahu nih, aduh otaknya nggak ada sih, susah jadi ya. Dia udah tahu kalau dia itu penyakitan, ya udah karantina aja gitu, 14 hari, 2 minggu, sama aja sih kan. Karantina aja, katanya mau cepet berakhir. Masa harus pulang lagi nyebarin ke keluarga-keluarganya, terus keluarga-keluarganya ketemu sama orang lain, terus salaman sama orang lain kenal lagi, nyebar aja terus begitu. Makanya dokter udah banyak yang berkorban, ada yang udah meninggal,
gara-gara virus ini, gara-gara merawat pasiennya. Kenapa dokter-dokter itu bilang terserah? Ya karena pasiennya yang nakal, nggak bisa dibilangin. Terus lagi kasus yang di mall itu, mall dibuka, semua langsung datang. Buat apa? Lebaran bisa di rumah, gue lebaran ya, lebaran bener-bener H-1 lebaran, besoknya langsung bilang minal aidin, selesai. Gue nonton TV tidur, nggak ada tuh beli baju. Gue tahu soalnya COVID-19 ini, pandemi ini bakal lama. Kalau misalnya orang-orangnya makin bandel keluar rumah, tapi orang-orang kayak gini, aduh, gak usah ngomong lagi deh. Semoga Indonesia cepat sembuh dan dunia ini cepat sembuh. I mean bumi ini, bukan dunia. Dan ya, kalau orang-orang yang bandel, semoga pikiran kalian terbuka deh, biar cepat sadar deh. Mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Dan semua orang gue minta maaf jika ada salah. Ya mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Riki Gunawan.